Shalom dan salam damai kepada saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bersama saya dalam audio santapan firman Tuhan, Rabu 8 April 2026. Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas 24 ayat 13 hingga 35. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, 2 orang muridnya pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari kebelakangan ini?" Kata kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, dan beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambamnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semua itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka mendesaknya dengan sangat. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung pergi ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri mereka." Simon, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Tuhan, dalam Injil hari ini mengisahkan 2 orang murid yang sedang berjalan pulang dengan hati yang kecewa. Mereka baru saja kehilangan harapan karena Yesus yang mereka harapkan sudah wafat.
tetapi tanpa mereka sadari bahwa Yesus sedang berjalan bersama mereka, namun mereka tidak mengenalinya. Dalam kehidupan kita ini, saat kita kecewa dalam pekerjaan dan tanggung jawab dan merasa doa belum dijawab, sebenarnya Tuhan bersama dengan kita, cuma kita tidak menyadari. Kesedihan boleh membuatkan kita buta melihat Tuhan. Saudara dan saudari, sebenarnya dengan mendengar firman Tuhan, ikut berdoa, atau merenung Injil Tuhan akan menguatkan hati kita yang lemah. Kadangkala kita mencari Tuhan sangat jauh, padahal Tuhan hadir dalam perkara yang sederhana. Yesus hadir di dalam Ekaristi. Yesus hadir dalam doa, dan Yesus juga hadir dalam persekutuan. Cuma kita sahaja yang tidak menyadarinya. Percayalah saudara dan saudari, orang yang mengalami Tuhan tidak akan duduk diam. Mereka pasti akan bersaksi dan membawa harapan kepada orang lain. Di dalam pekerjaan harian kita juga yakin Tuhan hadir. Apabila kita penat di dalam pekerjaan, Tuhan hadir dan berjalan bersama dengan kita di dalam setiap langkah pelayanan kita. Juga di dalam community dan keluarga, selalu kita mendapati terjadinya sengketa dan salah faham di dalam community dan juga dalam keluarga kita. Namun tanpa kita sadari, Tuhan hadir memulihkan hati kita. Ada ketikanya kita merasakan iman kita itu kosong dan kita terasa jauh dari Tuhan. Tetapi sebenarnya Dia dekat dengan kita. Dia tidak jauh, tetapi hati kita sedang tertutup untuk menerima kehadirannya. Saudara dan saudari, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia hadir dalam perjalanan hidup kita. Di dalam sabdanya, dalam Ekaristi, dan di dalam diri orang di sekeliling kita. Persoalannya, apakah kita menyadari kehadiran Tuhan dalam persekitaran kita dan di dalam diri kita? Sama-sama kita renungkan semuanya itu di dalam pribadi kita masing-masing. Dan semoga kita semua dibimbing dan diberkati selalu oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.